Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini materinya adalah tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Jadi materinya kelas 11 ya. Bagi yang bukan kelas 11 nanti juga bisa lihat video ini agar bisa nambah informasi atau ilmu pengetahuan. Oke, jadi yang dibahas adalah tentang flora dan fauna. Kita bahas tentang floranya terlebih dahulu ya. Membahas tentang flora, pasti kita membahas tentang bioma. Bioma kita sudah membahasnya di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Kalau lupa, kalian bisa buka lagi videonya ya, supaya ingat. Nah, coba perhatikan peta yang ada di atas ini. Nah, dalam peta ini menunjukkan persebaran bioma yang ada di dunia. Mulai dari tundra, taiga, kemudian ada savana, kemudian ada hutan hujan tropis dan seterusnya. Semuanya tergambar jelas di sini berdasarkan warnanya dan semua bisa dilihat di legenda ini. Oke, ini hanya gambaran saja ya. Kita akan bahas lebih detail lagi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang bioma, tapi hanya seperti ini. Jadi bioma itu banyak enak ya, mulai dari tundra, taiga, padang rumput, gurun, hutan gugur sampai hutan hujan tropis. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada bioma tundra. Tundra kenampakannya seperti ini nak. Kalian bisa lihat di gambar. Jadi tundra itu berada pada daerah yang beriklim kutub yang bersalju, artinya di daerah kutub iklim dingin. Vegetasinya berupa lumut, rumput kipas dan beberapa rerumputan yang lain. Vegetasi tersebut tumbuh di lereng, seperti contohnya yaitu tundra alpina, dan ada yang tumbuh di tanah datar atau tundra arktik. Jadi ada dua contoh bioma tundra ya. Jadi kenampakannya seperti ini. Apakah ada contoh yang lain? Ya, coba kita lihat gambar yang ini. Nah, ini adalah kenampakan bioma tundra juga. Jadi tanamannya seperti ini, rerumputan aja kecil-kecil. Ini contoh faunanya, kita bahas nanti ya. Kita bahas floranya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ya. Persebaran bioma tundra. Persebarannya di mana ya? Tadi sudah dibahas di wilayah daerah yang beriklim kutub, yaitu yang beriklim dingin tadi ya, bersalju di daerah kutub seperti ini yang biru-biru ini ya, biru atau hijau ini ya. Oke, masuk ke bioma yang kedua yaitu bioma taiga. Bioma taiga itu terdiri dari beberapa jenis pohon konifer. Konifer itu apa? Pohon yang berdaun jarum ya, seperti pohon-pohon yang daunnya kecil-kecil gitu ya, tapi bukan kaktus. Nah, dan juga pinus. Dicirikan dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang sangat singkat. Jadi pohonnya kayak segitiga gini ya, mengerucut-mengerucut. Jadi tanaman taiga atau bioma taiga seperti ini cirinya. Kalian bisa lihat gambar ini. Nah, contoh yang lain jenis pohon di bioma taiga ada pohon alder, ada juniper dan juga spruce. Jadi segitiga seperti ini ya, mengerucut maksudnya, bukan segitiga. Oke. Persebarannya ya berarti dari iklim yang kutub tadi turun sedikit ke bawah, yaitu mendekati daerah subtropis atau wilayah beriklim sedang. Di situ wilayah persebarannya nak. Oke, selanjutnya ada bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur terdapat pada daerah beriklim sedang dan juga ada sebagian mungkin di wilayah beriklim subtropis ya. Vegetasinya berupa tanaman yang menggugurkan daunnya pada saat menjelang musim dingin dan kembali berdaun ketika musim dingin selesai. Jadi ada musim gugur, ada musim semi. Contohnya ada pohon oak, maple dan juga sakura. Jadi kalau kalian sering lihat film-film Jepang gitu, kartun Jepang, ada pohon sakura yang sudah menggugurkan daunnya ya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ada pohon sugar maple. Ini pohon oak yang sudah bersemi atau belum gugur, dan ini yang sudah gugur. Contohnya seperti itu nak ya. Nanti gugur, bersemi lagi, gugur, bersemi lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya ada padang rumput. Padang rumput saya yakin kalian sudah paham dengan kata padang rumput. Padang rumput ya isinya daerah hamparan luas yang berisi rerumputan. Jadi terbentang dari daerah tropik sampai subtropik. Kenapa kok bisa ada rumput aja? Karena curah hujan yang rendah dan tidak teratur, sehingga sulit untuk mendapatkan air. Maka yang bisa tumbuh hanya vegetasinya rumput. Nah, di daerah tropis pun ada padang rumput, disebut dengan tropical grassland atau padang rumput tropis, atau kita menyebutnya sabana. Bahkan nanti ada perpecahan atau jenis padang rumput yang lain namanya stepa.
Sabana memiliki jenis tumbuhan yang tahan terhadap kelembapan yang sangat rendah, artinya kandungan air yang sedikit pun bisa bertahan di situ. Nah, tadi yang sudah saya bahas, padang rumput ada sabana, ada stepa. Ini stepa ya, bukan stepa, stepa. Apa bedanya? Semuanya sama padang rumput, cuma yang membedakan adalah kalau sabana wilayah padang rumput yang diselingi dengan semak dan tanaman perdu atau pepohonan. Coba kalian lihat gambar ini. Ini isinya padang rumput, tapi masih ada pepohonan di sini. Jadi kelihatan ini masuk dalam kategori sabana, wilayah padang rumput yang masih diselingi dengan tanaman perdu atau semak-semak seperti itu ya. Lalu stepa bagaimana? Stepa juga sama padang rumput, tapi lebih cenderung kepada hamparan padang rumput yang luas saja. Tidak ada pohonnya. Kalau yang tadi ada pohon, tapi ya tidak selalu pure padang rumput aja ya, tetap ada, tapi tidak sebanyak yang sabana tadi. Jadi semoga bisa dipahami nak ya, perbedaan antara sabana dan juga stepa. Bioma selanjutnya yaitu bioma gurun. Jadi gurun itu, kalau saya kira kalian sudah paham ya tentang gurun. Gurun ya isinya hamparan padang pasir yang sangat luas. Kenapa? Ya karena curah hujannya sangat kecil. Jadi penguapannya lebih tinggi dibandingkan curah hujannya. Oke. Tanamannya yang bisa tumbuh ya hanya kaktus saja, atau mungkin ada beberapa tanaman yang lain. Setahu saya tanaman yang bisa bertahan di daerah gurun itu ya kaktus, karena memang penguapannya sangat kecil. Selanjutnya ada bioma hutan hujan tropis. Terdapat di daerah dengan suhu relatif stabil sepanjang tahun dan curah hujan melimpah. Artinya di sini airnya sangat banyak, kandungan airnya. Jenis vegetasi berupa pohon-pohon tinggi besar yang bercabang lebar sehingga membentuk tudung. Tudung itu kanopi nak ya. Jadi kalau kalian pernah pakai payung, nah ada payungnya yang atas itu kanopi atau tudung. Saking besarnya pohonnya sampai membentuk tudung seperti itu, yang mengakibatkan hutan menjadi gelap karena saking banyaknya dedaunan. Hutan hujan tropis antara lain terdapat di Indonesia, Australia bagian utara, Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Jadi kebanyakan berada di wilayah tropis. Kalian bisa lihat peta ini. Jadi yang hijau-hijau ini adalah wilayah persebaran hutan hujan tropis. Jadi kalau kalian lihat ini adalah daerah ekuator atau khatulistiwa ya di sini, dan Indonesia masuk ke wilayah tropis, maka tidak heran kalau di Indonesia banyak sekali wilayah hutan hujan tropis. Nah, tanamannya seperti ini nak, hijau lebat, bahkan pohonnya itu sampai ditumbuhi lumut. Sinar matahari bahkan sulit masuk, kalaupun bisa masuk tidak begitu banyak, maka suhunya sangat lembab di situ. Oke, kita sudah membahas tentang floranya, tumbuhannya, biomanya gitu ya. Semoga kalian bisa memahami. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fauna. Fauna itu hewan nah ya. Saya yakin kalian sudah paham semua. Nah, di dunia ada pembagian wilayah persebaran fauna. Willis memberikan tata nama yang mengidentifikasi 6 zona yang masih berlaku sampai sekarang. Zona biogeografi ini didasari pola persebaran makhluk hidup yang berada di darat. Jadi yang dibahas di darat aja. Ada 6 wilayah. Kalian bisa lihat peta yang kiri ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan penamaannya ada di sini. Ini agak bergeser ya. Jangan bingung, ini yang 5, ini 6 nanti kalau digambarkan di sini. Ada Nearctic, ada Neotropical, ada Palearctic, Ethiopian, Oriental, dan Australis atau Australian. Bagaimana aja hewannya? Yuk kita lihat. Zona yang pertama yaitu zona Nearctic. Wilayah persebarannya meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara, dekat Kutub Utara, dan juga wilayah Greenland. Artinya di Amerika Utara, sebagian di situ ya. Hewan khas daerah ini adalah ayam kalkun liar, bison, muskox, karibau, domba gunung, dan salamander. Contohnya seperti apa gambarnya? Seperti ini. Ada salamander, ada bison. Ini bison atau muskox ya, mirip ya. Dan juga ayam kalkun liar. Ini ada di sana. Apakah hewan ini juga ada di wilayah lain selain di wilayah yang sudah saya sebutkan ini tadi? Ya, tapi endemiknya, khasnya ada di wilayah tersebut. Gitu nak ya. Jadi bukan berarti hewan tidak ada di beberapa tempat yang lain, ada. Cuman endemiknya ada di situ. Oke, selanjutnya yaitu zona neotropik. Wilayahnya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat petanya. Wilayah persebarannya meliputi Amerika Tengah. Jadi yang atas ini Amerika Utara sudah selesai.
Kita masuk ke sini Amerika Tengah dan juga Amerika Selatan dan sebagian besar Meksiko. Hewan endemiknya adalah ikan piranha. Pernah kalian dengarkan ikan piranha? Dan juga belut listrik. Di mana itu? Di Sungai Amazon. Ada juga hewan namanya lama. Ada kerang hidung merah, terenggiling, buaya, ular, kadal dan sebagainya. Loh Pak, yang namanya buaya, ular, kadal di Indonesia kan juga ada. Ya ada, tapi ada endemiknya. Jadi kalau kalian lihat hewan-hewan di daerah sana tidak sama persis dengan wilayah Indonesia, ada kemiripan aja, masih ada persaudaraan gitu ya. Kalau piranha di sana di Indonesia ada nggak? Ada, namanya ikan bawal, tapi ya nggak seperti setajam piranha gitu, tapi mirip karena mereka masih saudara gitu ya. Oke, ini contoh gambarnya, ada terenggiling, ada belut listrik. Ini ikan piranha, giginya bisa kalian lihat ya. Ada lama, ada buaya, di sini ada kerah hidung merah. Jadi seperti itu nak ya, semoga kalian bisa pahami. Selanjutnya yaitu zona Australis atau Australia itu ya. Nah, wilayah persebarannya mana? Mencakup kawasan Australia itu sendiri, Selandia Baru, kemudian Maluku di sini, dan pulau-pulau sekitarnya termasuk Papua juga di sini ya. Sulawesi tidak masuk, ini masuk ke wilayah oriental. Beberapa hewan khas wilayah ini adalah kanguru, kiwi, koala, dan terdapat beberapa jenis burung yang khas di wilayah ini seperti burung cendrawasih, burung kasuari, burung kakak tua, dan burung petet. Jadi kalau kalian lihat di wilayah Indonesia nanti ada beberapa hewan-hewannya khas ya, seperti cendrawasih dan burung kasuari. Yuk kita lihat gambarnya. Jadi seperti ini. Ini contoh gambar dari burung cendrawasih. Ada koala, ada kanguru, bahkan kanguru ada yang punya kantong, ada yang tidak punya kantong gitu ya. Burung petet dan juga burung kasuari. Ini burung liar nah ya. Oke, selanjutnya zona oriental. Tersebar di kawasan Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Fauna Indonesia yang masuk wilayah ini hanya di Indonesia bagian barat. Jadi ini ya. Jadi yang selain Australia tadi semuanya masuk ke wilayah oriental. Hewan yang khas wilayah ini adalah harimau, orangutan, rusa, banteng, badak bercula satu, gajah, beruang madu, antilop, dan berbagai jenis reptil dan ikan. Jadi banyak sekali ya. Oke, contohnya bagaimana ya? Seperti ini. Harimau saya yakin kalian juga sudah tahu semua harimau itu seperti apa. Ada juga rusa, ada gajah, orangutan, dan juga ada badak bercula satu. Jadi seperti itu nak ya. Zona selanjutnya yaitu zona Paleartik. Wilayahnya mana? Wilayahnya meliputi hampir seluruh benua Eropa. Ada juga masuk di sini wilayah Jepang dan benua Afrika paling utara. Jadi sini Afrika kan besar, tapi yang utara sini yang masuk dalam pembagian zona Paleartik. Beberapa jenis fauna Paleartik seperti panda, rusa kutub, kucing kutub, dan beruang kutub. Wah, kutub-kutuban ini ya. Kelinci, ada berbagai jenis spesies anjing dan kelelawar dan seterusnya, banyak sekali nak ya. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ada penguin, ada beruang, ada panda, macam-macam, banyak sekali. Oke, saya lanjutkan ya. Ada zona Ethiopia atau Ethiopian, yaitu wilayah persebarannya meliputi benua Afrika dari sebelah selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan selatan Saudi Arabia. Ciri khas hewan tipe Ethiopian adalah mamalia dan bertubuh besar, jadi besar dan menyusui. Hewan yang khas daerah ini adalah gajah Afrika, badak Afrika putih bercula dua, kemudian gorila, babon, simpanse, jerapah, zebra, antilop, dan seterusnya, banyak sekali nak. Yuk kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Ini singa, ada gajah, ada jerapah. Di Indonesia juga ada ya, ada. Cuman yang endemik atau ciri khasnya itu berbeda. Sedikit ada perbedaan hewan-hewan di wilayah Afrika dan juga wilayah Indonesia. Makanya dibagi, ada oriental, ada Ethiopian, ada Paleartik, ada Neartik, dan seterusnya. Jadi ini adalah gambaran atau penjelasan tentang persebaran fauna yang ada di dunia. Jadi di Indonesia nanti ada lagi, kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, itu pembahasan tentang persebaran fauna. Kita sudah bahas semuanya nak. Persebaran floranya seperti apa dan persebaran faunanya seperti apa. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dan ilmunya bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan informasi ini.
dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.